Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga makalah ini dapat saya tampilkan. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik untuk umat manusia. Baiklah, izinkan saya membacakan makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Pun kita akan membahas tentang pengertian filsafat. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, terdiri dari kata phil, artinya cinta, dan sophia, artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar, atau yang berkobar-kobar, atau yang sungguh-sungguh. Sedangkan kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Adapun pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila menurut Noto Nagoro. Dan membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kenistaan. Adapun makna kemanusiaan dan keadilan. 1. Kemanusiaan. Makna sila kedua Pancasila selanjutnya adalah mengembangkan atau menumbuhkan sikap saling mencintai atas sesama makhluk atas dasar kemanusiaan. Jika bisa melaksanakan hal di atas, tentu saja tindakan manusia mempunyai batasan yang akan mengurangi jumlah tindak kejahatan. Dan yang kedua adalah keadilan. Makna sila kedua Pancasila yang keempat adalah proses untuk bisa menerapkan kehidupan yang adil dan beradab. Makna yang satu ini sangat penting, mengingat pembangunan yang ada harus merata, serta harus dilakukan dengan terus mempertimbangkan jumlah penduduk, wilayah, dan hal-hal lainnya. Berarti kesimpulannya yang dapat saya simpulkan yaitu berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa berfilsafat adalah berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Sedangkan Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama antara sila yang satu dengan sila yang lain untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh
yang mempunyai beberapa inti sila, nilai dan landasan yang mendasar. Dan inilah perbincangan saya dengan keluarga tentang kemanusiaan dan keadilan. Yaitu saya akan mengajukan pertanyaan itu kepada keluarga. Pertanyaannya, 1. Apa yang Bapak ketahui tentang kemanusiaan dan keadilan dalam keluarga? Yang kedua, bagaimana cara Bapak menerapkan kemanusiaan dan keadilan dalam keluarga? 3. Kepada siapa saja yang Bapak terapkan kemanusiaan dan keadilan itu? Dan inilah penyimpulan jawaban dari keluarga yang sudah saya ajak untuk berdiskusi tentang kemanusiaan dan keadilan itu. Jawaban yang pertama yaitu, menurut saya kemanusiaan dalam keluarga seperti mematuhi nasihat dan larangan orang tua, menghormati orang tua, tidak ikut campur dalam urusan orang lain dalam keluarga, menjaga nama baik keluarga, baik di luar maupun di dalam rumah. Dan menurutnya keadilan dalam keluarga seperti tidak membeda-bedakan anak, menafkahi keluarga, membuatkan tempat tinggal untuk keluarga. Dan jawaban yang kedua dari pertanyaan saya yaitu caranya menerapkan kemanusiaan dalam keluarga, yaitu mengakui persamaan hak dan kewajiban, tidak semena-mena dengan orang lain, bersikap adil, saling menghargai, saling tolong-menolong. Dan cara dia menerapkan keadilan dalam keluarga yaitu memberikan uang saku kepada anak sesuai dengan kebutuhan, tidak membeda-bedakan anggota keluarganya, membagikan tugas dalam keluarga secara merata, menyimpankan makanan kepada anggota keluarga yang belum makan. Dan jawaban yang ketiganya, beliau menerapkan kemanusiaan dan keadilan itu di lingkungan keluarga seperti anak, istri, dan saudara, dan di lingkungan masyarakat seperti tetangga. Dan adapun video percakapan saya dengan beliau yaitu keluarga, inilah tampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, Sing. Mau Kak ini bertanya tentang kemanusiaan dan keadilan sama kita. Ini pertanyaanku. Apa yang Bapak ketahui tentang kemanusiaan dan keadilan dalam keluarga? Kemanusiaan dan keadilan dalam keluarga. Menurut saya kemanusiaan dalam keluarga itu seperti mematuhi nasihat dan larangan orang tua, kemudian menghormati orang tua, kemudian tidak ikut campur dalam urusan orang lain, kemudian menjaga nama baik keluarga, baik di dalam maupun di luar rumah. Kemudian menurut saya keadilan dalam keluarga tidak membeda-bedakan anak, menafkahi keluarga, membuat tempat tinggal yang layak untuk keluarga. Itu mungkin. Ada lagi pertanyaanku. Yang kedua, bagaimana cara Atta menerapkan kemanusiaan dan keadilan dalam keluarga Atta itu? Caranya menerapkan kemanusiaan dalam keluarga, yang pertama mengakui persamaan hak dan kewajiban. Yang kedua,
bersikap adil, kemudian saling menghargai dan tolong menolong. Kemudian cara saya menerapkan keadilan dalam keluarga, yang pertama, memberikan uang saku kepada anak sesuai kebutuhan. Contoh berikutnya, tidak membeda-bedakan anggota keluarga. Kemudian membagikan tugas dalam keluarga secara merata.